Pertama-tama Lu dulu kerjanya sebelum ke Jepang itu kemana aja gitu ya? Maksudnya di Indonesia dulu. Di Indonesia ngapain aja? di Indonesia. Waktu di Indonesia aku kerja di kapal pesiar. Oh, langsung kapal besi ya? Iyalah. Tapi sebelum Pas di Indonesia aja ngapain aja dulu? di Indonesia ya kerja apa aja jadi Oh, jadi apa? Pas lulus sekolah SMA gitu kan, ngapain gitu? Lu sekolah lulusan apa? SD, SMP, SMA, kuliah? gue lulus SMA. Terus gue pernah kuliah tapi semester 4 karena kerjaan gue itu apa banyak, terus habis itu gue harus on time sama kuliah, akhirnya kena tipes. Sering kena tipes, akhirnya gue ini apa namanya berhenti kuliah. Di semester 4 gue berhenti kuliah, jadi fokus ke kerjaan doang. Terus gue ngelamar di McDonald, terus ngelamar di KFC. Kok kerjaan di KFC sama McDonald ini kok cuma sebagai kru kitchen aja, nggak sebagai chef. Pengen kerja di chef lah. Akhirnya gue kerja ngelamar di restoran kecil, bagian tukang cuci piring gitu kan. Itu di mana tuh? Waktu itu namanya Kuningan Restoran, ada di Surabaya sama Jakarta ada juga. Ya? Cuma cabangnya di Surabaya ada, cuma itu yang utama ada di Jakarta di Kuningan. Gitu. Pertama di bagian tukang cuci piring dulu, Cok. Ya nggak sampai setahun, itu paling 6 bulan karena itu kan tukang cuci. Tapi sebelumnya kan aku udah kerja di McDonald bagian kru kitchen. Karena gue pengen naik tingkat jadi chef, cook helper lah minimal. Akhirnya gue kerja jadi tukang cuci di restoran-restoran Chinese food kayak gitu. Akhirnya gue dapat kerjaan bagian tukang cuci, terus habis itu naik lagi bagian istilahnya taho ya, kalau di Chinese food itu bagian yang bersihin apa itu sisiknya ikan sama motongin ikan, itu namanya taho. Terus naik lagi bagian ngasih apa itu makanan buat kokinya yang mau masak, itu namanya kafetaria gitu ya? Bukan kafetaria, Kuningan restoran Jadi, Chinese food gitu. Pokoknya tukang potong-potong ikan gitu ya? Potong-potong ikan itu. Kalau daging kan jagal gitu. Iya. Tukang jagal aja. Iya, begitu. Akhirnya gue ningkat. Di situ nggak ada kenaikan karena di situ kan orangnya pada gontok-gontokan, pada iri-irian. Gue akhirnya ngelamar ke tempat lain. Keterima di hotel Tunjungan. Terus lambat laun karena gue dapat pengalaman kerja, akhirnya gue nekat lamar di apa itu di luar negeri. Pertama kali ke Dubai gue, bahasa Inggris gak bisa, terus gimana? Akhirnya gue nekat aja. Gimana tuh? Kok bisa langsung ke Dubai? Caranya gimana itu dari Indonesia? Karena waktu di apa itu Indonesia zaman dulu itu ya, waktu di Indonesia gue itu sering baca koran Sabtu Minggu itu kan. Biasanya itu di Kompas sama di Jawa Pos itu kan ada itu lowongan banyak itu tiap Sabtu. Akhirnya gue lihat di situ, waduh ada apa booking interview di Sheraton Hotel buat di Dubai. Akhirnya gue nyoba aja. Bahasa Inggris gue juga belepotan, pas-pasan. Akhirnya gue kan lulusan SMA doang gue. Ya itu tahun berapa sih? Itu tahun waktu itu 99. Oh, 99. Udah tua gue nih, Cok. Udah tua. Gue akhirnya lamar di sana, interview, masuk ternyata. Waduh, berangkatlah ke Dubai gue, ke restoran. Sebenarnya ini itu buat hotel Jumeirah, tapi waktu itu kan Jumeirah ada kasus apa gitu, dia nggak jadi buka. Akhirnya dia dipending setahun. Akhirnya gue mau nggak mau harus tetap ada di tapi restoran di Nandos restoran, bagian griller, bagian grill. 2 tahun gue di Dubai. 2 tahun gue di Dubai, dihajar sama orang India itu. Kenapa? Karena kan aku belum pernah ke luar negeri, terus karena di luar negeri pertama gue ke sana, mereka apa itu
unwelcome, nggak welcome sama orang-orang Indonesia. Musuh lah ya. Dia welcome-nya sama orang-orang sama-sama orang-orang India gitu, orang-orang sama beda nasionalitas itu kita nggak welcome, kita sering pokoknya nggak enak lah gitu, Diapain nggak kerasan. Pertama itu namanya homesick kan, pertama kita kan kangen sama keluarga, kangen sama emak kita ya kan, saudara kita. Akhirnya gue mau nggak mau harus nyelesain kontrak itu 2 tahun. Nggak mudah buat aku untuk bisa kuat di sana karena aku harus menahan rasa rindu sama keluarga. Betul. Karena homesick. Kedua, diintimidasi sama orang-orang yang bukan negara kita, tapi orang sama-sama negara Asia itu kayak Filipina itu masih baik sama kita karena kita masih serumpun kan. Tapi kalau sama India mereka nggak welcome. Tapi lama-lama mereka baik juga setelah kita tahu kerjaan kita udah bagus. Kita juga sering bantuin mereka lama-lama juga baik. Akhirnya dengan kurang lebih 6-7 bulan mereka udah baikan sama kita. Dan setelah itu kita fine gitu loh, jadi teman baik, jadi kita baik sama mereka. Begitu. Bos lu itu gimana? Bos lu siapa? Bos gue orang mana itu namanya? Yang negara yang diajar sama Amerika itu loh, yang presidennya dihabisin sama Amerika itu loh namanya. Afghanistan. Bukan. Yang presiden dilunturkan sama orang Amerika itu, Libya. Gaddafi itu loh. Oh iya, Gaddafi. Di situ, ya? Libya. Bos gue. Namanya El Hadj, aku lupa namanya El Hadj itu. Setelah itu gue 2 tahun, gue balik lah karena pengen nikah lah. Kalau nggak gitu nggak nikah gue di sana mulu, ngapain juga. Terus dia nawarin gue supervisor supaya bisa extend di sana. Enggak, gue pergi aja deh. Akhirnya gue pergi pulang. Setelah itu gue Mau duit berapa tuh? waktu itu nggak ada duitnya, Cuk. Gak ada duitnya. Capek doang gitu ya? Ya cuma kerja bakti doang sama pengalaman kerja. Waktu itu aku gajiku cuma 1.500 dirham. Kalau diteruskan waktu zaman dulu masih 5,5 juta. Zaman tahun 2005. 5,5 juta itu 5 juta itu masih udah kecil. itu dibawa balik dapat apa? Ada nggak dapat apa-apa ya, cuma aku dapatnya sebidang sebidang tanah sama motor aja satu. Itu pun belum berupa rumah. Ukurannya berapa bidang tanahnya? 1,5 kapling gitu, setengah kapling kayak 6,5 sama 15 gitu. Akhirnya gue cari tempat lain lah. Setelah itu gue nggak mau ke Dubai lagi. Sampai sekarang pun Dubai itu masih kecil. Bukan gue menjelek-jelekan. Emang gajinya kecil. Iya, bukan aku membuat orang itu nggak mau jangan pergi ke Dubai, enggak. Cuma kalau dibandingkan kita kerja di luar negeri di tempat lain itu Australia, mendingan New York ya. mendingan kita ke tempat lain aja, jangan ke Timur Tengah. Kecil soalnya. Kecil. Jadi kita cari yang di Korea atau di Jepang atau di tempat Eropa gitu, di Inggris atau yang dapatnya bagus. Iya, dapatnya bagus. Jadi cuman kan kehidupannya juga tinggi juga di sana kan. Iyalah. Tapi ya semua itu tergantung rezeki kita ya. Kalau rezeki kita itu dapatnya ada di Dubai ya nggak apa-apa, kita syukuri aja, Cok. Kita syukuri aja. Terus abis ke Dubai gimana? Balik tuh ke Indonesia. Abis ke Dubai gua kan Nikah. pengen punya keluarga kan. Cewek dari mana tuh? Pertama gua calon istri gua waktu itu kan gua dapatnya di kontak jodoh di radio. Di radio. Tuh ceritanya? Ada kontak jodoh radio, itu gimana? Gue bingung. Waduh, itu udah zamannya nggak enak itu, Cok. Yang gua cari teman karena gua kan kesepian, pengen dapat cewek gitu. Muka gua juga nggak terlalu cakep-cakep amat. Sekarang jago awat tuh biasanya ngomong gua ganteng ngasuh. Akhirnya gua ikut acara apa itu ya namanya Rendezvous atau di Surabaya ada acara yang mengirimkan nomor telepon
umur sama agama. Biar nanti orang-orang itu pada nelpon kita gini. Ternyata nomorku diudarakan gitu, nama gue, terus semisal nama gue waktu itu pakai nama samaran, Cok, namanya Rio. Nah, gitu. Gua waktu itu umurnya 28 tahun. Sama kayak gue. Muslim. Mencari teman yang serius, yang mau serius dan diajak nikah, mau gitu. Umur 28 tahun gitu. Akhirnya gue ternyata diudarakan. Wah, ternyata banyak juga yang telepon gue, yang SMS gue. Akhirnya gue sportif dong. Mau jelek, mau cakep, mau hitam, mau putih, gue harus datengin. Gue harus itu, Cok, harus bener-bener jadi laki-laki gentle lah. Meskipun dia jelek, gue samperin. Dia cantik, gue samperin. Dia tinggi, gue samperin. Akhirnya gue ini. Ada yang cantik gak? Pas lu berapa orang? Ada yang cantik tapi sombong, nggak suka sama gue. Ada yang biasa tapi gue nggak suka. Ada yang jelek, gue sampai kasihan. gue akhirnya kan setelah itu gue ketemu orang jelek, gue harus sportif dong. Akhirnya gue datengin juga, kenalan. Waktu itu ada di Taman Bungkul di Surabaya, itu ada namanya Taman Bungkul. Taman nomor 1 yang buat orang pacaran di tengah kota. Akhirnya gue samperin. Ini Mas Rio ya? Iya. Mbak Ani ya? Iya. Akhirnya kita ketemuan, baik. Akhirnya kenalan. Oke, kita berteman. Terus dia WA. Bukan WA waktu itu, SMS ya. Dia SMS. Karena gue nggak serak ya, nggak gue layanin terus. Nggak gue bales. Akhirnya gue janjian lagi ketemu sama cewek lain, orang Cina yang udah namanya Lani, rumahnya di Simo Sedersermo. Masih inget gue, cantik banget, janda anak 1. Wih, ternyata dia Kristen. Bokap gue nggak seneng kalau gue dapet orang yang beda keyakinan, Cok. Akhirnya gue, ya udahlah kita berteman aja. Aku nggak mau maksa kamu, aku juga. Kamu jangan maksa aku. Akhirnya ya udah, kita berteman aja biasa. Sampai sekarang? Enggak lah, kita udah hilang kontak karena aku udah berniat untuk cari yang lain lah. Kasihan kalau kita masih berhubungan, kalau kita sama-sama seneng kan, nggak usah aku. Terus lama gitu, akhirnya gue ketemu ini mantan istri gue. Gitu. Gimana tuh? Waktu itu ketemu gue di Hoka Bento di TP Tunjungan Palasa gitu kan. Waktu itu kan dia SMS gue, ini Mas Rio gini. Akhirnya Mas Rio gini. Akhirnya gue sambil minum ya, Cuk. Iya, minum. Gue akhirnya nekat. Udah, gue pakai baju putih, celana jeans. Gue di sini. Akhirnya dia nyamperin ke gue. Mbak Dini ya. Oh iya, udah. Akhirnya kita ngobrol, kita nyambung kan. Nyambung. Dari perkenalan itu dia merasa cocok sama gue. 3 bulan setelah itu gue nikah, tahu nggak? Sama dia? Dia bukan nikah disuruh tunangan sama bokapnya dia. Terus? Gue tunangan, akhirnya setelah tunangan 3 bulan setelah tunangan gue harus nikah sama orang Lamongan. Oh, dia Lamongan? Iya, akhirnya gue harus suruh nikah cepet-cepet, padahal gue nggak punya uang lagi. Terus gimana tuh? Karena lu nggak punya duit gimana tuh? Gue akhirnya pinjem lah gimana caranya supaya gue bisa nikah sama dia. Dia juga kebelet, mungkin pengen anaknya cepet-cepet dinikahin ya. Oh gitu ya. Mungkin anaknya gimana aku nggak tahu. Ya udah, akhirnya dalam waktu 6 bulan kita udah nikah. Oh, udah nikah. Lu ketemu apa? Iya. Kenal 6 bulan nikah ya? Setelah itu, gue kerja. Wah, gue males kerja jadi chef yang kayak gitu-gitu aja ya. Aku pengen kerja di salon lah. Aku pengen kerja nyantai gitu kan. Di tempat yang ber-AC terus sama cewek-cewek cantik gitu kan. Gue kan punya skill motong rambut waktu kecil kan. Gue suka motong rambutnya orang-orang kampung-kampung gitu, Cuk. Orang kampung-kampung gue potongin semuanya. Model apa aja gue bisa gitu loh. Akhirnya gue kursus aja selama 3 bulan ini udah
mahir gue karena Udah ada basicnya ya? karena ada basic di situ, karena gue disuruh motong boneka dulu, namanya boneka Sila itu ya. Iya. Taruh di meja terus diputer gini, meja itu bonekanya suruh potong. Iya. Model apa aja bisa. Akhirnya setelah itu gue motong rambutnya boneka bisa. Akhirnya gue ganti profesi. Nanti profesi. Selama setahun gue kerja di salon. Tahun mana tuh? Waktu itu di Christopher. Waktu itu kan gue waktu trainingnya di Hadi Suwarno, Rudi Hadi Suwarno. Selama 3 bulan. Masih ada tuh itu? Ada sampai sekarang masih ada banyak cabangnya, cuma Udah gede berarti. Rudi Hadi Suwarno udah punya nama, motong rambut, punya sertifikat salon kan, profesional hair stylist gitu kan. Gue akhirnya keterima di Christopher Salon, kerja setahun gue bagian motong-motong rambut gitu. Lumayan kerjanya, nyantai, cuma gajinya lumayan. Dari gaji pokok dapat sama gaji per kepala. Oh gitu dapat juga. Waktu itu gaji UMR masih 2.400.000. Di sana aku dapat 3 juta sampai 3 juta lebih lah. Plus bonus-bonus ini satu kepala itu. Oh gitu. Persentase dari satu kepala itu. Gede juga ya. Akhirnya gue karena nyentrik, pakaian gue nyentrik, gue pakai disemir, rambut gue disemir, terus gue itu pakai apa namanya nanganin cewek-cewek, mijitin rambutnya cewek-cewek, sama tante-tante itu banyak yang suka sama gue. Akhirnya gue, istri gue kan cemburu, gue disuruh keluar dari salon. Pokoknya jangan kerja di salon, karena di salon tuh banyak ininya, banyak tante-tante girangnya. Banyak tante-tante girangnya yang nggak baik buat kamu, nggak baik buat kita, hubungan kita. Jangan kamu terusin, kalau nggak gitu kita pisah aja. Waduh, ya udah kita ganti profesi. Aku ganti profesi, akhirnya jadi chef lagi. Masak-masak lagi gua. Di mana tuh? Waktu itu aku di Hotel Varna. Sebelum ke Jepang, sebelum ke kapal pesiar, terus gue ke Hotel Varna. Setelah itu gue kerja. Di Pama. Oh iya, habis itu gue keluar dari Hotel Varna. Gue akhirnya gue nyoba di kapal pesiar lah. Di mana? Di Jakarta, namanya PT Meranti Maksasa ya, ada di Duku Atas di Sudirman. Gue nggak punya uang mau ke kapal pesiar. Waduh, kapal pesiar uangnya nggak sedikit, banyak sekali. Waduh. Berapa tuh lu pas zaman lu? Waktu zaman gue itu kalau di total bisa sampai 10 juta. 10 juta ya, gede ya 10 juta. 10 juta tahun 2007 ya? 2010. Itu nggak langsung gue bayarnya. Waktu itu PT Meranti Maksasa ada di Jalan Duku Atas di Sudirman. Iya. Pokoknya kalau tahu Terminal Sudirman, lu mati, Cuk. Enggak, itu nyala. Terus gimana? Waduh, mau mati. Enggak nyala itu. Di Sudirman. Tuh. Oh, iya. Nyala itu. Terus di Sudirman akhirnya gua nekat aja. Gua ada interviewnya di Sudirman, gua datang langsung. Interview everyday itu ada Senin sampai Jumat. Gue ke kantornya, gue interview sama agensinya dulu. Gue interview, gue kasih lamaran gue, terus dia pelajari. Oh, pengalamannya sudah cukup menurut mereka. Minimal kan 1 tahun pengalaman kan, di restoran atau di tempat bidang yang lain. Iya. Kalau gue kan di kitchen, pengalaman gue lebih dari 1 tahun. Berapa tuh pengalaman lu dulu? Ya pengalaman di McDonald, pengalaman di Hotel Tunjungan, Hotel Varna itu gue gabungin ya lebih dari 1 tahun gitu kan, lebih dari 4 tahun waktu itu. Gue akhirnya di interview, akhirnya dia menschedulkan aku untuk interview sama user, sama yang orang kapalnya itu nanti yang akan datang ke Indonesia kapan, nanti dikabari lewat telepon katanya. Pas waktu itu gua dikabarin
user akan datang, Hmm. jam, tanggalnya udah ditentukan. Gue akhirnya datang ke Jakarta. Waktu itu kan rumahku di Surabaya tuh. Gue naik kereta tuh namanya Kertajaya. Waktu itu keretanya itu masih berupa kereta yang nggak sekarang. Keretanya masih impit-impitan, nggak pakai Dulu jauh itu ya, lama banget. Apa namanya? Jelek banget ya katanya itu. Iya, keretanya kita duduk-duduk di bawah itu. Orang asongan itu pada banyak itu yang kita nggak bisa tidur. Ya kereta ekonomi banget ya. Kereta ekonomi namanya Kertajaya dari pasar Turi ke pasar Senen. Aduh, gitu. Gua suka dukanya. Tapi singkat cerita, gua datang interview di Jakarta sama user. Terus kita di interview satu-satu. Gua di interview tentang pengalaman gue, tentang kenapa kamu mau join ke kapal pesiar. Kapal pesiar itu banyak banyak tantangannya yang harus kamu hadapi, bukan sekedar uang aja yang kamu keluarkan. Nanti mental sama kesabaran kamu harus kuat di sana. Karena berhubungan sama orang-orang yang bukan dari negara kita gitu, beda sama kita kerja di Indonesia gitu. Wah, akhirnya gue ya udahlah, gue nekat aja gitu. Akhirnya gue nekat. Oke, akhirnya gue keterima di kapal pesiar untuk usernya. Tapi kan gue harus menyiapkan dokumennya, Cok. Iya. Kayak basic safety training, kayak Seaman Book, terus kayak visa Amerika, visa negara mana yang kita tuju. Waktu itu Costa itu yang diminta cuma sertifikat basic safety training itu aja yang untuk naik ke kapalnya. Yang paspor sama Seaman Book gua ngurus sendiri, Cok. Karena uang gua nggak banyak, gua nggak pakai calo-caloan, gua urus sendiri ke dinas perhubungan, gua urus ke Sah Bandar di Surabaya, gua urus sendiri. Waktu itu Seaman Book cuma 250, tapi kalau ngurusin orang udah 700. Oh gitu. Gua urus sendiri, semuanya urus sendiri. Paspor, ngurus ke orang sudah 1 juta, gua urus sendiri. 450, gua urus sendiri. Seaman Book, iya Seaman Book. Paspor 450 dulu. 450, Bukan 250, 220. 250 ya? Jauh 250, sorry. Yang 48 halaman 250, sorry. Oh iya. Yang sekarang 450 ya. Yang waktu zaman gue 450 itu yang itu elektronik. Iya, sorry. Waktu itu 250 waktu zaman gue 2010. Ngurus sendiri aja. Kalau lu harus belajar save money sama mental lu harus lu siapin gitu. Supaya lu apa-apa sendiri, jangan pakai jasa orang, jasa kayak calo. Udah lu sendiri aja semua, tanya semuanya, nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue ngurus sendiri. Visa gue dapet, paspor gue dapet, ngurus sendiri. Terus Seaman Book gue ngurus sendiri. Terus yang terakhir ini BST, Basic Safety Training, gue ngurus sendiri di Fatmawati. Waktu itu namanya Fokus Center Training untuk orang-orang mau kerja ke kapal. Sertifikatnya tuh semuanya perpanjangan atau ngurus baru ada di situ, di Fokus. Waktu itu ada di Jakarta Selatan. Orang terserah mau milih di mana, di Fokus, ada di Pertamina ada, atau di tempat lokal mereka tinggal juga ada. Tapi biasanya tuh mereka lebih enak ngurusnya di Jakarta. Namanya gampang. Waktu itu gue di Fokus, gue ngurus sendiri. Sana 1.200.000 itu gue nyelesain 1 minggu 6 hari. Gue nyelesain 1 minggu, tiap hari datang. Ada kursusnya kayak sekolah gitu, Cok. Ada istirahatnya, kita kembali lagi. Terakhir kita ada praktek pemadaman kebakaran itu sama. Itu kan lo udah itu ya, maaf gue potong. Itu kan lo udah nikah ya? Gua udah nikah itu. Itu gimana? Pas apa? Gue tinggal. Oh, tinggal. Gue tinggal semua, Cok. Gue tinggal Udah semuanya. punya anak lo? Belum. Gue punya anak keguguran lama-lama. Karena kan kebanyakan gue goyang kan. Oh iya. Gue goyang
Gue goyang turun lagi, bikin lagi, turun 2 kali gue. Akhirnya gue dapat, akhirnya gue dikasih kesempatan sama Tuhan Yang Maha Esa, dikasih kesempatan punya anak. Akhirnya gue dapat deh punya anak. Ya udah, gue gimana akhirnya gue, anak gue lahir, gue masih di kapal waktu itu. Singkat cerita, gue pergi. Nggak sedih? Sedih lah, Cok, namanya juga meninggalkan keluarga ya. Apalagi istri kan waktu keadaan gue tinggal dia hamil gitu. Gue pulang, anak gue udah lahir, terus gue masih di kapal gitu. Anak pertama gue. Yes, begitulah. Lama gue balik lagi ke Costa lagi, balik lagi. Akhirnya gue gak ada kenaikan dari posisi waktu itu Komi 3 gitu ya. Komi 3 itu paling bawah dong. Paling bawah itu. Nggak ada kenaikan. Orang pada naik. Gua naik pertama, terus pulang, terus naik lagi kedua, pulang lagi, terus naik ketiga, masih aja dengan posisi yang sama, dengan gaji yang sama. Akhirnya gua berhenti, gua dari agensi itu dan kapal itu namanya Costa. Gua berhenti, Jo. Akhirnya gua cari tempat yang lain lah. Kenapa kok bisa nggak kenaikan? Emang lu kerjanya ngapain aja sih? Lah itu kan semua itu tergantung dari apa namanya atasan kita sama cara aja kita penjilat. Kalau kita jilat sana sini akhirnya bisa naik cepet. Tapi kalau kita diem aja biasa-biasa, waduh, jangankan kamu kerja sampai 10 tahun pun akan tetap sama kayak gitu loh. Kalau cewek di sana gampang naik karena tiap malam dientot sama itu orang-orang officer sama orang-orang apa chef yang atasan kita itu. Kalau malam dientot, akhirnya cepet naiknya itu cewek-cewek yang di kapal itu. Bukan gue rendahin cewek yang di kapal, yang cewek-cewek yang kerja di kapal yang bagian koki pasti dimakan itu sama chef-chefnya ya, sama chef-chefnya itu. Tapi kalau imannya kuat ya udah biasa, tapi dia nggak akan bisa naik cepat, biasa aja gitu. Tapi kalau cepat udah dia bisa naik cepet, pasti dientot sama apa chef-chefnya yang orang-orang India, orang-orang Filipina, tergantung nationality-nya. Bukan gue jelek-jelekin. Memang cewek-cewek bos-bosnya itu mana aja? Bosnya itu kebanyakan orang India. Karena India itu mungkin di sana lebih besar ini ya, apa cara dia ngomong bahasa Inggris itu lebih bagus daripada negara-negara kita. Negara kita itu kalau bahasa Inggrisnya itu kurang bagus, cara ngomongnya itu kurang bagus, lebih bagusan Filipina daripada negara kita. Negara kita tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh jelek ya? Kurang bagus sih ya, bukannya jelek sih, kurang bagus. Enggak, maksudnya enggak terlalu pas. Enggak terlalu apa namanya, natif lah ya. Iya. Kalau India itu mereka lebih bagus karena mungkin mereka kan dijajah sama Inggris kan, dia bahasa Inggrisnya lebih bagus, sistem pendidikannya di sana lebih bagus ya kan. Dan Filipina juga lebih bagus dari negara kita, cara mereka itu juga lebih bagus. Makanya kita tertinggal dalam ini apa bahasa gitu. Terus ya akhirnya gue pindah lah, cuy. Kita berapa tahun tuh di itu? Gue di Costa ada 6 tahun lah. Gue gak ada kenaikan. Gue pergi lah dari sana. Tapi gue dapat banyak pengalaman hidup, pengalaman kerja di luar negeri. Di negara mana aja gue udah hampirin tuh, tanah mana aja udah gue pijak gitu. Di Norwegia tempatnya yang gunung gitu, di Greek, di Yunani, di mana aja yang di apa tuh, di Singapura, Malaysia, Dubai, semuanya udah. Norway, mana aja, Alaska, sampai kutub utara, kutub selatan udah semua. Coba bayangin. Gitu. Berarti udah lama banget tuh. Ya, itu sebenarnya nggak lama karena kapal kita ini, Costa ini, dia kan berkeliling ke seluruh dunia. Ya. Kalau lainnya cuma Eropa, ya udah kita ke Eropa aja. Tapi kalau kita world cruise, berarti kita ke seluruh dunia. Muternya tuh muter ke negara-negara Asia, nembus nanti ke Eropa Timur, sampai Timur Tengah. Setelah Timur Tengah kita lagi ke Asia nanti kita ke
mana itu ke Australia, naik lagi ke New Zealand bisa naik lagi ke Eropa lagi gitu. Ya udah, akhirnya kita tahu semua kan apa yang menjadi apa namanya negara yang kita belum tahu, akhirnya kita tahu. Begitu. Gua minum lagi, cuy. Iya, minum. Setelah itu gue pergi ke kapal lain, namanya PNO, kapal Inggris, Peninsula Oriental. Nah itu gaji gue lebih gede. Berapa tuh kenaikannya? 2 kali lipat? Enggak. Kenaikannya lumayan lah, dari $800 tadi $1.200. Jadi gue gede banget berarti ya? Ya gue akhirnya zaman 2017, 14. Itu 2016. 2016 gue pindah ke kapal PNO. PNO Inggris, UK. Karena PNO itu ada 2, Australia sama UK. Gue ambil yang UK. Gue untuk posisi awal gue udah dikasih second cook. Nah, itu kan gue dulu lumayan gitu. Tapi jeleknya di kapal ini, Cuk. Di kapal itu kita nggak dapat pengalaman yang bagus. Kenapa? Apa yang kita kerjakan ya itu aja selama satu kontrak selama 8 bulan. Kita misalnya kita di grill, ya di grill aja. Kita motong kentang, ya kentang aja kita potong sampai habis kontrak 8 bulan. Kita breakfast, ya breakfast terus aja sama 8 bulan. Jadi kita nggak ada kemajuan signifikan buat karir di sana. Dia cuma mencari uang aja. Mencari uang sama jalan-jalan. Tapi untuk karir kita, untuk bisa ke depan lebih bagus, karena chef internasional itu jauh, pengalaman kita jauh tertinggal dari kita kerja di darat. Makanya untuk adik-adik, teman-teman yang saudara-saudaraku yang ada di luar sana, mendingan kalau mau cari uang ya gak apa-apa di kapal pesiar sama pengalaman. Tapi kalau untuk knowledge nol. Jadi nggak bilang nol banget sih, enggak, cuma dia kurang begitu bagus, menyerap ilmu yang banyak di sana. Untuk belajar untuk pemula itu nggak bagus ya? Nggak bagus untuk cari uang aja di sana. Tapi kalau pengen jadi chef profesional, pengen bagus tentang cara bikin menu, bikin menu, food costing, sama manajemen kitchen semuanya di darat. Saya sarankan di darat. Di darat itu lebih bagus pengalamannya, sama sistem pendapatannya di sana juga di darat juga lebih bagus. Dan kita nggak digoyang-goyang di ombak gitu loh. Karena di kapal itu kita harus menyesuaikan dengan timing kita. Ada kita kerja kan semisal jam 7, nanti malam 1 hour forward, jadi jam 12 jam kita harus kita majukan. Kalau kita masuk jam 7, jam 1 hour forward, nggak kita majukan jam 12, kita nggak majukan gini, nanti kita telat. Harusnya kita masuk jam 7 nih, nanti besok udah masuk jam 8. Meskipun jam kita itu sama-sama jam 7, tapi kalau kita nggak majukan jam kita 1 jam ke depan, kita dianggap telat. Begitu. Atau kok bisa 1 hour forward, itu maksudnya gimana? Kalau di kapal itu ada namanya 1 hour forward, 1 hour backward. Oh gitu. Kalau 1 hour forward itu kita memasuki wilayah perairan tertentu yang membuat waktu kita itu nanti berubah ya, naik gitu ya. Berubah, kayak kita kan naik pesawat tuh dari Jepang ke Indonesia. Nggak mungkin kan kita sesuai waktunya aja sama gitu, beda kan. 2 jam. Bisa beda 2 jam, beda 3 jam. Kan melewati waktu kita kan, lorong waktu kan. Sama juga di kapal, karena di kapal itu jalannya nggak terlalu cepat. Mungkin dia cuma 1 jam. Nah, kayak di kapal udara kan. Kapal laut itu kan lebih lambat. Jadi kita kalau mau kerja ada pemberitahuan di mana itu, di itinerary namanya itu. Kalau di kapal itu itinerary itu ada schedule. Oh, hari ini kita ke negara Portugal. Berarti nanti malam 1 hour forward.
ya udah kita setting jam kita itu 1 jam ke depan untuk besok naik jam 7. Sekarang umumnya sekarang jam 11 ya. Kita udah nyampe di kamar gitu ya. Ya udah kita majukan aja jam kita ke jam 12. Jadi kita besok bangun udah nggak telat. Jam 7 kita udah berangkat kerja biasa. Tapi kalau kita lupa men-set up 1 hour ke depan, terus kita alarm kita bunyi jam 7, kita udah telat, dimarah-marahin karena jamnya udah maju. Dan sebaliknya kalau kita 1 hour backward, ya kan? Kita jam 11 kita nggak mundurin. Nanti kita masuk jam 7, kita lupa, kita kepagian loh. Ini jam berapa? Ini masih jam 6. Padahal jam kita udah jam 7. Nah, itu seperti itu. Kita harus sering-sering melihat waktu ya, waktu itinerary-nya, begitu. Jadi gak enaknya di kapal itu seperti itu. Suka duganya kadang kita kena ombak, digoyang ombak gitu kan. Kadang kita ada mual. Tapi itu bisa kita atasi kok. Kalau kita udah terbiasa, kita nggak akan mual-mual lagi kan. Kita harus sering makan buah apel, jangan makan yang berkuah gitu kan. Kare atau apa kita hindari, kita makan yang kering-kering aja gitu. Itu pun kita nanti lama-lama bisa kuat. Itu makannya di mana tuh di sana? Nah, itu makanya di sana itu kalau kita kapalnya Eropa, kita makan nasinya itu bukan nasi yang di pakai rice cooker gitu, enggak. Nasinya tuh di boil, tau enggak? Digodok, bahasa Jawanya digodok. Setelah itu nanti dipancurin itu dilewat. Tadi nasinya itu kalau di Eropa kita kerja di kapal itu nasinya itu digodok. Habis itu kan di bawahnya itu tempat boiler itu ada kerannya. Jadi nanti nasi itu turun sama air. Terus kita kasih apa namanya saringan yang dari nasi itu yang ada lubang-lubangnya itu. Jadi air sama nasi jadi satu, dan itu pun belum matang nasinya agak-agak kayak kemerotok gitu loh. Agak kurang matang lah ya. Kurang matang gitu. Akhirnya kita diemin. Setelah itu kita masukkan ke kontainer gitu, kontainer kayak Ben Mary itu kan. Kontainer kita kotrok-kotrokan gini, terus masukkan ke Ben Mary gitu. Jadi nanti kalau di steam gitu. Enggak di steam ya, gitu aja. Kita masukkan ke pemanas itu buat supaya nasi itu panas. Enggak dimatengin. Matangnya di boiler tadi. Masukin ke pemanas maksudnya. Untuk penghangat gitu. Iya. Nanti itu buat makan anak-anak kru. Kalau bahasa Inggrisnya warmer. Bahasa Inggrisnya warmer. Nanti untuk makan kru yang ada di kapal itu makan nasi gitu. Aduh, makan nasinya itu bukan nasi yang enak-enak banget, yang kayak di rice cooker, enggak. Nasi boiler itu namanya. Itu buat makan kru itu kayak gitu. Tapi yang makan pasta juga, karena lain kapalnya itu kapal Itali waktu itu, ya udah kita makan pasta, sering makan pasta, spaghetti itu kan. Karena di Itali kan. Begitu. Babinya semuanya babi ya? Semuanya babi, semua ada masakan masakan yang mengandung sapi. Sapinya minced beef itu yang daging itu cincang babi, itu dicampur sama babi. Jadi mereka tuh nggak ada yang pure daging sapi, nggak ada, semuanya. Kalau misalkan ada yang Islam gitu kan, nggak ada. Banyak. Maksudnya makanan halal gitu kan, nggak ada di sana, dipisah-pisah gitu kan? Nggak ada. Kalau di kapal disamaratakan ya. Di sana itu disamaratakan. Kalau ada orang Muslim pun dia mungkin makannya bukan makanan yang ini kayak gitu ya. Yang sapi. Di mana itu enggak ya, pokoknya ya seperti itu yang disajikan itu ya harus dimakan itu. Setiap hari itu beda-beda. Setiap hari berbeda-beda sesuai dengan menu yang diberikan di tiap restoran. Kan mereka makan di restoran. Oh gitu. Untuk
untuk tamunya, tapi untuk kita Enggak, maksudnya makanya untuk karyawan gimana? untuk karyawan kita nanti makanya di kru apa namanya, lupa aku namanya, Tempat kantin lah, tempat karyawan. kantin ya, tempat kantin karyawan itu kru mes, kalau di sana namanya kru mes. Jadi kita makan di situ seperti kayak apa namanya, kayak berjajar-jajar gitu, antri gitu, ambil plate-nya dulu, ambil nampannya dulu, plate, terus minum tempat cupnya, terus kita ngambil sendiri-sendiri. Tapi loss kita makan berapa kali pun nggak masalah, yang penting kita kuat, mau habis atau enggak ya seperti, yang penting kita kuat Ada makan. buah-buahnya itu? Ada buahnya banyak, tapi maaf kata ya, biasanya itu buah yang dari leftover dari tamu, tamu-tamu ya. dari tamu-tamu di restoran itu udah nggak dipakai atau udah apa namanya, udah nggak dimakan gitu kan, sisa mereka turun ke bawah gitu. Turun ke bawah maksudnya dikasihkan ke kita di kru mes. Seperti itu. Jangan dianggap itu kita buah yang seger kita kasih. Enggak, mereka turun dari tamu itu setelah holding time mereka habis, mereka turunkan ke bawah buat kita makan gitu. Jadi ya udah, gimana lagi, kita seperti itu keadaannya. Masih enak. Ya kadang-kadang ada yang nggak enak gitu. Kita tinggal mau apa enggak kita makan gitu. Tapi sebenarnya itu sepertinya udah nggak seperti yang kita harapkan, tapi ya kita harus makan lah, makanan sisa dari tamu. Ya, mau enak mau enggak ya. Iya, begitu. Terus kita kan tempat tidur kita itu di bawah kabin yang bawah, di tempat bawah laut gitu. Jadi kita nggak ada jendelanya, kita nggak ada. Jadi kita itu laut gitu. Semuanya itu dari besi, kanan kiri kita itu besi, cuma ada lampu, TV, telepon, ya kan, sama kamar mandi pun itu connecting sama kamar yang sebelah kita gitu. Jadi kalau misalkan lu masuk kamar mandi gitu kan, tiba-tiba yang sebelah lu masuk kamar mandi itu gimana tuh? Itu harus notok dulu sebelahnya. Kalau kita mau gunakan kloset, biasanya di sana kita totok dulu, tok, oh ada orangnya, udah dia nggak akan buka gitu. Tapi kalau dikuncinya gimana tuh? Nggak ada kunci-kuncinya, tetap kita orang sana bisa buka, kita juga bisa buka gitu. Jadi ketika ada yang mau BC bokeh gitu. Ya iya, itu akhirnya kadang-kadang gap, ternyata ada orangnya, maaf gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya kan kita sama-sama tahu, ada orangnya, kita pura-pura ngeflash air bior gitu kan, akhirnya ada orangnya, atau kita mandi ada shower itu, ada orangnya, jadi kita nggak buka pintu kamar mandi gitu. Itu campur cewek, kalau cewek ada nggak kalau cewek sama cowok kita kabinnya connectingnya beda kita. Cewek semua connectingnya. Cewek connectingnya sama cewek biasanya seperti itu, dan itu sudah terbiasa. Kalau kita kan pengen pengen hasrat kita pengen melakukan seks gitu kan, wajar kan buat cowok kita. Ya, kadang-kadang kita kalau yang imannya bagus ya udah kita, nggak imannya jelek lah, jangan ngomong bagus itu ya. Kalau jelek ya kita ya di mana tempat negara kita di mana kapal kita bersandar, di situ pasti ada cewek-cewek memuas nafsu seks kita gitu. Semisal di Brasil kita, Brasil itu tempatnya prostitusi terbesar di Amerika Latin. Setelah itu Argentina. Nah itu kita datang, udah mereka menyambut kita seperti raja yang bawa uang gitu. Mereka udah gandeng-gandeng tangan kita, mau kemana? Ayo temenin saya cantik gitu. Ya relatif, kalau cantik sih ada yang cantik, ada yang biasa gitu ya. Namanya juga orang cari duit ya. Iya. Kita cari kepuasan, mereka cari duit, ya udah kita di hotel di tempat situ kita bisa melaksanakan hajat kita gitu. Tarif sih waktu zaman gue itu $30 satu kali shoot gitu kan. $30 itu termasuk tempat kamarnya begitu. Bagus. Waktu kamarnya sih bagus sih, cuma itu kan kamar buat khusus dia kan, khusus disiapkan buat kita yang orang seafarer kan, orang pelaut gitu kan, udah disiapin sama mereka $30
udah tidur, udah sekali shoot, udah kita langsung bisa ini. Masih murah sih ya. Iya, $30 masih murah gitu loh. Itu di Brazil. Itu di Brasil, di Oh, Brasil. Argentina gimana Argentina? Kalau Argentina itu kita biasanya di depan, dia ada di apa tuh di waktu itu di Florida Street. Kalau di Argentina namanya Florida Street tempat. Kayak Amerika ya? Iya, nama Amerika, cuma dia ada di sana. Dia lebih apa namanya, lebih ke Amerika-Amerikaan gitu. Cuma dia Banyak orang Amerika di sana. banyak orang Amerika, banyak orang Amerika. Jadi dia itu prostitusi yang lebih transparan lah daripada di Indonesia. Semuanya pada Legal, ditutup-tutupin legal. gitu. Kalau di sana Legal lah. legal, mereka legal. Sama juga di Jepang juga legal. Cuma di Jepang kan Nggak boleh masukin. prostitusinya kan nggak boleh dimasukin gitu. Cuma di blowjob doang kan, nah, gitu, atau dipegang-pegang gitu kan. Kalau dimasukin nggak boleh gitu. Itu unlow, nggak boleh itu. Begitu Cok. Dan di kapal itu yang orangnya setia, mereka beli meme-memean itu, kayak pusi yang dari karet. Nah, yang setia, oh dia setia berarti. Jadi temannya pada kerja, dia main itu sama memeknya itu, memean dari karet itu. Kalau gue coli aja Cok, sama Nggak boleh. gua nggak beli, gue coli aja karena gue takut penyakit. Sama gue kan orangnya nggak terlalu apa namanya, bukan apa ya, orangnya takut lah sama penyakit kan gitu. Tapi teman-teman kan banyak yang nyaranin pakai kondom aja nggak apa-apa, tapi kan gue pengen setia lah sama istri gue gitu kan. Iya. Gue pengen setia, ya udah, dia ada yang beli meme-memean itu kan, yang dari karet itu kan, latex, atau pergi dia keluar ngentot sama PSK di situ, yang orang-orang Brasil, orang-orang Argentina, orang lokal sana. Ya. Iya, lagi bersandar itu, mereka pada Pasti ada tuh ya. pasti ada, semua negara ada. Di Jepang pun kan waktu itu kan ada. Di mana ada kita di tanah kita berpijak itu pasti ada itu perempuan-perempuan untuk memuaskan seafarer, orang pelaut itu pasti ada. Cuma aku kan nggak tertarik sama mereka. Aku nggak tertarik aku. Tahu itu harga-harganya asu. Aku tahu karena teman-teman pada cerita. Gitu. Kamu nggak nyobain? Bukan pengalaman pertama. Bukan pengalaman gue, tapi kamu nggak nyobain. Kalau coba, oke, ini tempatnya ini, ya gitu. Oh begitu. Gua sendiri sih lihatnya, seperti ini, ya udah, bisa cukup tahu. Meskipun yang mengesankan itu ada di Belanda. Gitu. Belanda kenapa tuh? Belanda. Di Belanda itu kan semuanya legal. Kita mau ganja kan, mau pakai apa itu obat-obatan yang terlarang, tapi kan harus dengan dosis yang bukan dokter, dosis yang minimal gitu ya kan. Kayak cimeng itu kan harus dosis minimal itu kan, kayak sabu harus dosis minimal gitu kan. Sama prostitusi di sana namanya red light. Red light itu kayak tempat apa itu, kamar kecil yang ada lampunya, lampu LCD. Di situ ada kasurnya, nih di belakang ada kasur buat kita ngentot. Terus di depannya itu dia tempat display. Pakai cangcut doang, kadang-kadang pakai toples kan. Terus ada harganya di situ. 50 euro gitu kan. Kalau 50 euro. Kita langsung masuk, permisi gitu kan, permisi, excuse me, berapa? 50 euro. Udah, langsung kita shoot, udah masuk di belakang, ditutup kordennya, berarti ada isinya. Kalau sudah dibuka, udah selesai kita, udah selesai melakukan hajat kita, dia keluar, ya udah dia nanti pakai ini buka lagi untuk pelanggan yang lain gitu. Waduh, di Belanda itu gitu, Cok. Itu kalau yang lain yang aku tahu sih seperti itu. Yang baik-baik ya udah dia nggak ngapa-ngapain. Itu nggak usah dibahas baik-baik ya, standar doang, paling pakai meme-memekan yang gitu ya, benar. Iya, meme-memean yang dari ini, dari latex itu. Atau orang punya pacar
Nah ini yang Oh, kalau ada, iya benar-benar, kalau ada yang punya pacar di kapal gimana tuh? nah itu Cewek-cowok gitu. yang punya pacar di kapal ya kita harus apa itu toleransi sama temen kita sekamar lah gitu. Kita harus saling apa namanya jaga privasi sama-sama. Ini kan kamar kan kita nggak punya sendiri kan, di atas atau di bawah gitu kan. Di bawah kita punya privasi, di atas kita juga punya privasi lah. Kalau gua pergi ke kapal pesiar udah cukup lah gua. Kayaknya gua mikir-mikir ya, di kapal ini banyak sukanya, dukanya daripada sukanya. Kalau dukanya apa, sukanya gimana? Sukanya yang dikit dulu. Sukanya ya kita tahu lah negara-negara mana aja kita sampai rekreasi sambil bekerja kan. New York, ya Amerika semuanya, Manhattan, Alaska, Kanada, kita udah tahu semuanya ya kan. Suka dukanya, dukanya itu sukanya. Dukanya Dukanya ya kita ya apa namanya, kita jauh dari keluarga ya kan. Terus kita digoyang-goyang ombak ya kan. Terus habis itu bukan digoyang cewek ya? Ya digoyang cewek juga sih kadang-kadang, kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau ya. Kalau nggak ada, kita mau cari-cari juga sih. Kalau nggak ada yang mau bayar. Kalau nggak ada yang mau kita bayar. Kalau yang pengen gitu. Kalau kalian nggak pengen ya kita coli aja. Laki-laki coli. Terus itu Ya, dong dukanya. Ya waktu itu gua Pengalaman lu dah. waktu itu kan kapal gua kan kena COVID tuh, banyak orang yang dipulangin kan. Kita juga mau dipulangin waktu ada COVID tahun 2020 kan, 2019 ke 20 kan. Ya. Itu COVID gua 2020 April gua pulang semuanya. Pada pulang. Harus dipulangin semuanya. Kenapa pada tuh? pulang kan. Kita satu persatu kru dipulangin karena ada COVID kan. Kita nggak akan berlayar. Untuk kedepannya kita mungkin nggak akan berlayar sampai COVID, sampai waktu yang tidak ditentukan waktu itu, Cok. Iya. Kita nggak bilang hilang sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya udah kita pulang dulu selama beberapa bulan itu kan kita di rumah kan. Kita nggak ada kepastian kapan kita mau naik lagi. Akhirnya gua apa namanya, banding setir, wah gimana ini, gua punya kewajiban, yang temen yang punya cicilan mobil, punya cicilan tanah, punya cicilan rumah, pada diambil semua sama debt collector, sama diambil semua sama pihak bank, semuanya leasing semuanya. Wes semuanya diambil, semua teman-teman sama masalahnya juga, termasuk gue. Masuk gue. Diambil apa lu? Gue, mobil gue gua kasihkan ke debt collector. Karena gue nggak bisa bayar, Cok, buat apa? Padahal kan udah nyicil hampir 11 bulan. Mobil gua namanya Datsun Cross. Udah gua kasihkan aja, Cuk. Daripada gua mikir di telepon diteror, ya udah gua kasihkan aja, biarin aja lo gua. Meskipun udah bayar 11 bulan, tenornya kan cuma 5 tahun ya. Iya. 5 tahun gua udah jalan hampir 15 bulan. Hampir 1 tahun lah. Belum sampai setahun sih, 11 bulan doang. Karena ada kejadian itu, teman-teman pun rumah mereka udah 7 tahun, tenor 15 tahun diambil sama bank karena kita nggak bisa bayar waktu itu kan. Kita nggak bisa naik, ya itu jeleknya gitu. Kalau kita kredit. Akhirnya guys, gua kontak lagi nih. Cari info di internet nih. Di internet, wah ada lowongan ke Jepang ini di Facebook untuk bisa ke Jepang. Wah, gue nggak bisa ngomong bahasa Jepang ini, cuma bisa, modal gue cuma bahasa Inggris. Akhirnya gue ngelamar di itu di perwakilan namanya PT Bali Holiday Village. Nah itu gue ngelamar di Jakarta. Ada itu untuk berangkat ke Jepang, gitu kan, tanpa bisa berbicara bahasa Jepang, ya kan, bukan pakai LPK, dan aku bukan student, visa student, visa pelajar gitu, enggak, atau nggak bisa kerja. Gua akhirnya ngelamar, diterima, Cuk. Diterima dengan posisi gua harus
minimal pengalaman 10 tahun gitu loh. Gue gabungin, oh udah sampai 10 tahun nih, akhirnya diterima. Total berapa tuh pas lu daftar itu? Gue kesana semua gratis yo. Enggak, masalah pengalaman masak lu. Ah itu pengalaman masak gue. Kalau di total ada sih sampai 15 tahun cuy. Mereka makanya di approve, gue di approve. Semuanya dilihat dari apa namanya pengalaman gue, semuanya dilihat, dan gue dapat kesempatan apa namanya certificate of eligibility kan. Kalau di Jepang kan ada itu namanya eligibility kan ya, CEO kan. Akhirnya dari situ, dari sertifikat itu turunlah visa. Iya. Turunlah visa gitu. Kalau itu CEO udah keluar, visa pasti nyampe. Lah ya itu dari situ. CEO itu muncul karena kita punya sertifikat pengalaman kerja yang sesuai dengan kriteria mereka gitu. Ya, akhirnya gue keterima di situ. Dengan modal pas-pasan, uang nggak ada, ya kan? Ya udah, mereka janji mau ngirimkan aku apa namanya surat pengantar untuk bikin visa. Akhirnya gue dengan surat pengantar dari perusahaan itu, perwakilan yang ada di Jakarta, gue ini datang ke tempat kedutaan Indonesia, kedutaan besar Jepang di Surabaya. Gue datang, gue ngurus visa gue, visa keluar, ya udah gue berangkat cok. Tiketnya mereka belikan juga. Kerja di mana tuh? Gue ada sih perusahaan, gue harus sebutin atau enggak ini perusahaannya? Perusahaan apa? Perusahaan di Jepang lah. Sebutin apa lah, sebutin aja ngapain? Waktu itu namanya Club Med. Oh, Club Med. Oh iya. Club Med gue. Pertama ya? Gue Club Med. Akhirnya gue setelah itu gue kerja di Club Med di atas gunung gue cuk. Di tempat orangnya ski, orang namanya di daerah Hokkaido. Tempat ski itu. Gue kan nggak tahan dingin tuh, nggak tahan dingin. Terus kontrak di sana itu gua harus nyelesain 1 tahun. Iya. Harus nyelesain 1 tahun gitu kan. Karena ada COVID, gua nggak bisa pulang. Mereka juga nggak bisa mulangkan gue. Pihak Jepang juga nggak bisa, orang nggak boleh keluar atau keluar masuk gitu, nggak boleh cuy. Gua hanya tinggal di Jepang untuk jangka waktu yang lama waktu itu, ya kan? Gua harus dapat vaksin dan sebagainya. Pokoknya gua harus tinggal di Jepang lah lama. Gua mau pulang juga nggak bisa gitu. Di Indonesia juga nggak mau nerima gitu kan, namanya penutupan border itu loh cuk. Jepang yang nutup. Nah Jepang juga nutup, kita juga masuk keluar di Indonesia, masuk ke Indonesia kan juga nggak bisa kan. Ya akhirnya gua stuck di Jepang lama gitu kan. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya gua nggak ada kesempatan untuk bisa berkembang di sini. Gue juga nggak bisa apa namanya kuat sama hawanya di sana, ekstrim gitu. Gue akhirnya ngelamar di Tokyo aja cok. Oh, dapat dari mana tuh? Gue dapat info dari teman gue. Iya. Dapat info dari teman gue. Oh di Tokyo tempatnya lebih bagus nih. Akhirnya dari perusahaan yang lama gue loncat di Tokyo cok. Lompat ke Tokyo, ngelamar. Waduh, akhirnya gue puji Tuhan, alhamdulillah gue bisa ke Tokyo dengan gemerlapnya dunia malam sama kesenangan hedon orang-orang cowok cewek yang di sini tuh. Waduh. Emang di sana gimana cowok-cowoknya? Di Tokyo? Enggak, di Hokkaido lah. Pas pertama. Di Hokkaido itu tempat kecil namanya Tomamu, kayak desa kecil namanya itu Nakatomamu. Tempatnya kecil, terpelosok, ceweknya nggak ada, semuanya orang tua semua. Gue mau sama siapa gitu loh. Teman-teman semuanya pada kerja semuanya, kita nggak bisa ketemu tiap hari gitu kan. Ya kan, liburnya juga beda-beda gitu kan, kita nggak bisa ketemu sama teman sama satu sama yang lain gitu kan. Akhirnya gue mikir, waduh di sini sudah ekstrim hawanya, terus kita di tempat terpencil. Akhirnya gue resign di tempat kerjaan gue yang lama gitu. Dari situlah
gua pindah ke Tokyo. Nah, di Tokyo nih waduh luar biasa sekali. Luar biasa ya. Luar biasa sekali nih. Tempatnya juga waduh Shinjuku, Kabukicho. Enak-enak ya. Tempat enak-enak itu. Tempat pipis enak itu di sana. Iya, iya. Enak-enak ya. Berarti apa perjalanan lu panjang lah ya. Sebelum ke sini ya. Iya, panjang sekali ya. Kita harus bisa apa melewati ini semua dengan sabar ya. Dengan posisi yang COVID yang belum selesai ya kan. Ya kan dengan posisi sampai sekarang kan kita aku belum pulang ini, belum pulang ke Indonesia. Belum bisa pulang. Yuk, sudah hampir 3 tahun lebih lah. Semenjak ada COVID yang rame itu, sekarang udah bisa pulang. Insya Allah besok Mei 2023 ini gua pulang ini. Saatnya untuk inilah, untuk melepas rindu lah sama keluarga gitu. Orang tua lu masih ada, Om? Orang tua? Ada lah, masih ada, alhamdulillah. Mereka masih sehat, masih bisa melakukan kegiatan yang apa namanya positif. Iyalah. Masih bisa bercanda-canda, kita bersyukur lah masih ada semuanya. Bagus loh kalau kayak gitu.